Ya, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, maka sepertinya sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib, sia-sialah kebangkitan Yesus ya pada hari yang ketiga. Kalau kita tidak mempromosikannya, kalau kita tidak menghidupinya, kalau kita tidak mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya Tuhan tetap berkuasa dalam hidup kami. Malam hari ini kami rendahkan diri kami di hadapan Tuhan. Kami rendahkan hati kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan. Kami merindukan pertolongan Tuhan. Kami merindukan kasih setia Tuhan mengalir dalam hati dan pikiran kami, memenuhi hidup kami, sehingga kami bersuka cita senantiasa. Kami dikuatkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan, kami diberkati, sehingga kami bersuka cita dan memuji memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pakailah kami Bapa di surga sebagai saksi untuk menjadi anak-anak-Mu, untuk memuliakan nama. Malam hari ini Tuhan, kami mau mendengar firman. Berkati kami Bapa di surga, pimpinlah kami dengan kuasa Roh Kudus. Berikanlah kami pengilham, oh yang dengan kebenaran firman. Kami mengerti Tuhan, sehingga kami menjadi saksi-Mu. Kami melakukan firman. Berkatilah hamba-Mu Tuhan, sucikan kudus untuk menyampaikan firman. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hamba-Mu untuk mendorong, untuk menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tidak bawa-bawa Tuhan. Hamba-Mu hanyalah alat, dan hamba-Mu hanya berdasarkan kepada-Mu, berharap kepada-Mu untuk menyampaikan firman. Hamba-Mu hanyalah, tetapi sesungguhnya Tuhan berbicara kepada kami. Berbicara kepada kami malam hari ini pada nama-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Siapa mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, salam. Ya, silakan duduk. Salam, selamat Natal buat kita semuanya. Gak ada suaranya. Salam. Selamat Natal semuanya. Semua kita bersuka cita malam hari ini, amin. Amin. Iya. Di bulan 12 ini semua orang pasti wajahnya bersuka cita, wajahnya bergembira. Kenapa? Karena di bulan 12 itu adalah bulan sukacita, amin ya. Bulan kebahagiaan. Kenapa? Karena kita memperingati, merayakan hari lahirnya Sang Juru Selamat kita. Siapa namanya? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang telah menyelamatkan kita, yang telah mati di kayu salib untuk kita. Amin ya. Jadi malam hari ini juga kita akan bersuka cita karena kita akan mendengarkan firman-Nya yang selalu menguatkan kita, yang selalu memberkati kita. Amin. Ya, karena Yesus telah lahir ke dunia dan Yesus juga menunjukkan kehidupan yang benar bagi kita sejak Dia lahir sampai Dia mati di kayu salib. Bahkan Dia naik ke surga untuk duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, yaitu untuk membuktikan bagi kita bahwa Dia telah menang untuk mengalahkan maut, dan Dia bangkit untuk memberikan jaminan bagi kita sebagai orang percaya, sehingga hidup kita tidak sia-sia, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Jadi untuk itu semua kita yang hadir malam hari ini, kita hidup tidak sia-sia, melainkan hidup kita akan berharga dan sangat berarti. Jadi karena Yesus telah lahir ke dunia, jadi kita bukan lagi hanya memperingati hari kelahirannya, tetapi kita juga bersuka cita karena Yesus telah mati di kayu salib untuk kita. Dan selebihnya bukan hanya karena Dia telah mati, tetapi karena Dia bangkit dari antara orang mati. Jadi itulah yang kita pegang, itulah sebagai jaminan dan kemenangan bagi kita, itulah sukacita bagi kita. Jadi bukan hanya merayakan hari kelahirannya di bulan 12,
tetapi kita juga memperingati bagaimana dia mati dan juga bagaimana dia bangkit. Amin. Jadi bukan hanya sekadar lahir, tetapi melainkan dia bangkit dari antara orang mati. Sehingga kita juga sebagai anak-anak muda, sebagai orang percaya, ya, kita juga tidak lagi tinggal dalam ketakutan, tidak lagi tinggal dalam kekhawatiran, melainkan kita tinggal dalam sukacita, tinggal dalam kemenangan, sehingga kita dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan kemenangan, sehingga kita pun bekerja, melayani dengan antusias, tidak dengan bermalas-malas, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan berbantah-bantah, melainkan dengan semuanya dikerjakan dengan ikhlas. Rasul Paulus bilang bahwa aku hidup, bukan lagi aku hidup yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kenapa dia bilang begitu? Supaya terbukti bahwa di dalam hidup kekristenan itu betul-betul terpancar bagaimana keselamatan itu telah dikerjakan oleh Yesus. Amin. Amin. Ya, kita buka firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita malam hari ini. Ya, kita buka firman Tuhan yang saya sediakan untuk kita di dalam Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Filipi 2 ayat 12 sampai 16. Firman Tuhan ini sudah sering kita dengarkan, tetapi malam hari ini Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan lupa akan pekerjaan kita, melainkan kita tetap bekerja untuk keselamatan kita. Judul perikopnya, tetap kerjakan keselamatanmu. Ayo kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, ini firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, yang menguatkan mereka supaya mereka tetap setia, tetap taat dan melakukan, yaitu mengerjakan keselamatan yang telah mereka terima di dalam Yesus Kristus. Jadi malam hari ini juga hal yang sama, firman Tuhan ini berlaku kepada kita, ya, sesuai dengan tema kita malam hari ini, yaitu tetap kerjakanlah keselamatan. Amin ya. Kenapa? Ya, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, maka sepertinya sia-sialah pengorbanan Yesus di kayu salib, sia-sialah kebangkitan Yesus, ya, pada hari yang ketiga. Kalau kita tidak mempromosikannya, kalau kita tidak menghidupinya, kalau kita tidak mengerjakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya. Jadi untuk itu maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Filipi, dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Malam hari ini juga saya katakan kepada kita, mari kita tetap mengerjakan keselamatan kita, ya, supaya terbukti bahwa kita itu sudah percaya sama Yesus, ya, supaya terbukti bahwa kita itu betul-betul anak-anak Kristus, anak-anak Kristen yang sejati. Jadi bukan hanya sebagai lambang di KTP Kristen, tetapi perbuatan tidak Kristen. Ya, datang ke gereja, bawa Alkitab, tetapi isi hati bukan Kristen. Kehidupan, perilaku, sikap dan karakter sehari-hari tidak menunjukkan kekristenan. Amin. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita harus tetap mengerjakan keselamatan kita. Mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Ada
3 atau 4 poin malam hari ini yang saya mau sampaikan untuk kita. Kalau sempat nanti 4, kalau tidak sempat 3 saja. Ya. Yang pertama, mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita? Yang Tuhan ingatkan kepada kita malam hari ini, supaya yang pertama, supaya kita semakin dewasa di dalam iman. Ya, ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Orang dewasa itu tidak harus disuruh-suruh. Orang dewasa itu tidak harus diperintahkan, tapi dia tahu sendiri tugasnya. Amin ya. Jadi kalau anak-anak harus dituntun, dia harus diajari, kadang-kadang dimarahi supaya dia jangan tersesat. Amin ya. Tapi malam hari ini firman Tuhan berkata kepada kita, tetap kerjakan keselamatanmu. Alasannya kenapa? Supaya kita pertama dewasa, menjadi orang dewasa dalam iman, sehingga kita tidak melulu dituntun, melulu dimarahi, tetapi melainkan kita menjadi orang dewasa, mengerti apa yang harus kita kerjakan. Amin. Amin. Ya. Dan kedua, orang dewasa itu menjadi teladan, menjadi penuntun, menjadi pemimpin. Itulah orang dewasa. Menjadi orang kuat, tidak menjadi cengeng. Itulah orang dewasa. Jadi Yesus atau Rasul Paulus di dalam firman yang kita baca malam hari ini, dia pengen kita dewasa. Malam hari ini kita juga anak-anak muda yang hadir malam hari ini, ya Tuhan hidup kita dewasa. Ya, sudah berapa bulan kita lewati virus corona. Ya, kalau kita tidak dewasa dalam iman, kita akan terhancur. Kita tidak datang ke gereja, kita takut sama virus corona. Tetapi orang dewasa tidak takut terhadap apapun. Kenapa? Karena dia dewasa. Dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang tidak harus dilakukan. Itulah ciri orang dewasa. Orang dewasa bertanggung jawab, rela mati. Kalau orang tidak dewasa, dia lari dari tanggung jawab. Maka malam hari ini Tuhan mau, Tuhan rindu kita jadi orang dewasa. Untuk itu tetap kerjakan keselamatan. Yang kedua, alasan yang kedua mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu supaya kita membuktikan bahwa Yesuslah yang hidup di dalam kita 100%. Ya, Rasul Paulus berkata, ya, di Galatia kalau nggak salah, ya, bukan aku, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Artinya dia mengaku dan dia berserah penuh dan dia berusaha memancarkan kehidupan dan karakter Kristus di dalam dirinya. Jadi dia sanggup melewati hari-harinya, dia sanggup mengerjakan pekerjaannya, dia sanggup melakukan pelayanannya, bukan karena dia kuat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia tamatan Gamaliel, tetapi dia katakan bahwa karena Kristuslah yang hidup di dalam aku. Jadi alasan kita yang kedua mengapa kita harus mengerjakan keselamatan kita, supaya kita membuktikan bahwa Yesuslah yang hidup dan berkuasa atau bertahta 100% atas hidup kita. Jadi kenapa banyak orang gagal berbuat baik? Kenapa banyak orang gagal dalam pelayanan? Karena banyak orang mengandalkan kepintarannya. Yang kedua, motivasinya salah, pemahamannya salah. Jadi orang yang mengenal Kristus, yang pertama diluruskan adalah mindset, pemahaman, supaya jangan tersesat. Maka supaya kita jangan tersesat, maka kita harus mengakui bahwa Yesuslah yang berkuasa 100% di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menanggalkan keangkuhan kita, bisa menanggalkan keegoisan kita, bisa menaklukkan rasa malu kita, rasa kurang percaya diri kita. Ya, siapa di sini yang sering malu-malu? Kalau disuruh dia berdoa ke depan, jangan aku. Siapa yang sering begitu?
Atau disuruh dia di rumah, kamulah yang doa makan. Jangan aku, si Anu. Siapa yang sering begitu? Kenapa? Karena dia masih memikirkan kekuatannya. Aku ini belum layak. Jadi periksa hatimu. Siapa yang lebih dominan besar? Yesus kah? Firman Tuhan kah? Atau kekhawatiran? Atau pemikiran-pemikiran duniawi? Pemikiran-pemikiran kedagingan? Amin. Jadi untuk mengalahkan itu, maka berdoa, mintalah Yesus, bahwa Yesuslah yang harus hidup 100% di dalam kita. Amin ya. Jadi tujuan yang kedua, maka kita harus mengerjakan keselamatan kita, yaitu supaya kita membuktikan bahwa Yesuslah yang hidup di dalam kita 100%. Ayat 13 berkata, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi semua yang bertindak, yang berkuasa, yang memimpin, yang menegur, yang mendorong, dialah semuanya adalah Yesus Kristus. Dialah semuanya Allah yang bekerja di dalam kita. Kalau Allah yang bekerja di dalam kita, kita merasakan satu, damai sejahtera. Yang kedua, sepertinya ringan. Amin. Pernah ingat janji Yesus? Ya, dia bilang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Jadi itulah indahnya kalau Yesuslah yang hidup di dalam kita. Jadi jangan semerta-merta melakukan perbuatan baik, semerta-merta melakukan pelayanan berdasarkan mindset kita, berdasarkan kekuatan kita. Karena kekuatan kita, mindset kita, pengetahuan kita, kepintaran kita terbatas. Tetapi kalau Allah lah yang mengerjakan dalam kita, semuanya tidak ada tidak terbatas. Jadi makanya jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran. Ya, kalau kita mau menilai betulkah kekuatan atau Yesus yang bekerja dalam kita? Kalau Yesus, dibawanya kita kepada kerendahan hati, kelemah lembutan. Tetapi kalau diri kita, kepintaran kita, karena kita bisa, ya, maka pasti akan dibawanya kita kepada kesombongan, keangkuhan hidup. Ya, terus dituntunnya kita kepada kemalasan, terus dibawanya kita kepada mengabaikan orang, menganggap sepele orang. Kalau sudah begitu, maka habislah kita. Umur kita tidak panjang. Ya, umur kita tidak panjang. Maka kita akan jatuh. Kenapa? Karena kita sombong. Ya, kalau kita sombong, kalau kita bekerja atau melayani, misalnya bermain musik, ya, berdasarkan kepintaran, ya, maka orang-orang itu karena dia pintar, dia sungkan. Kalau orang datang, dia ajarin dulu aku. Adalah belajar sendiri itu. Aku dulu pun begitu, aku belajar sendiri. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, enggak seperti itu. Oh iya, kamu mau belajar? Ya, ayo sini ku aja. Jadi dia tidak ada batasan dan tidak sungkan-sungkan. Ada damai sejahtera. Itulah kalau Yesuslah yang hidup, yang bekerja, berkuasa di dalam kita. Oleh karena itu, karena Allah yang bekerja, yang menguasai seluruh hidup kita. Ayat 14 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang ketiga, poin yang ketiga, kita itu mengerjakan keselamatan kita supaya kita menjadi saksi. Ya, kita menjadi saksi. Ya, bagaimana caranya agar kita menjadi saksi? Dimulai dari karakter, sikap, ya, tindakan kita. Ya, ayat 14 dia berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ya, poin yang pertama tadi, yaitu supaya kita semakin dewasa. Orang dewasa itu tidak suka bersungut-sungut. Amin. Tidak suka berbantah-bantah. Ya, kalau bisa
dewasa hanya main mata saja, berdiri saja sudah tahu, dia sudah ngerti. Itu orang dewasa. Tapi kalau masih berbantah-bantah, kalau misalnya disuruh, Apia, tolong ambil dulu air minum deh. Itu menunjukkan orang dewasa atau apa? Bersungguh-sungguh. Tapi kalau Apia enggak, dia dewasa. Kalau dia disuruh, dia langsung ambil. Ya, karena saya pernah membuktikan. Saya pernah suruh dia ambil air minum. Amin ya. Tapi malam hari ini firman Tuhan mengajari kita supaya kita mengerjakan segala sesuatu, sekalipun sakit rasanya, tapi lakukanlah dengan hati yang tulus. Berpikirlah, tanggaplah seperti orang dewasa. Supaya apa? Supaya kita menjadi saksi. Amin. Amin. Ya, kita bayangkanlah bagaimana Yesus menunjukkan sikap dan karakter hidup yang benar itu. Ya, dia menderita, dia tercabik-cabik, darahnya keluar, dagingnya semua sobek, hanya demi menyelamatkan kita, menunjukkan ya kehidupan yang benar bagi kita. Supaya apa? Supaya kita jangan bersungut-sungut, melainkan kita menjadi dewasa. Jadi untuk itu tanggapilah semuanya, segala sesuatu yang datang kepadamu dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, dengan hati yang mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Sehingga bukan bersungut-sungut yang timbul di dalam hati kita, bukan kepahitan yang memenuhi hati kita, bukan kebencian, tetapi melainkan ucapan syukur bagi Tuhan. Amin. Amin. Siapa di sini yang masih ada kepahitan di hatinya? Siapa di sini yang masih menyimpan dendam? Siapa di sini yang sering bersungut-sungut? Ada? Ya, bertobat ya. Kita bertobatlah. Kenapa? Karena itu menjadi hambatan kita dalam memimpin kita menjadi dewasa dalam iman. Ya, membuat kita menjadi kerdil, sehingga kita tidak menikmati bagaimana kayanya anugerah Tuhan. Ya, percayalah, kalau kita masih menyimpan dendam, kalau kita masih menyimpan kepahitan, langkah kita tidak akan pernah maju. Maka kita capek, maka kita kok aku sudah kerja keras ya, belajar mati-matian, tapi kok sepertinya pikiran ini berat gitu ya. Kenapa? Karena masih ada dendam di hati, masih ada persaingan yang tidak wajar di hati kita, masih ada keegoisan, masih ada harga diri yang salah dalam diri kita yang perlu diluruskan. Jadi malam hari ini ya, buanglah itu semuanya dan terimalah firman Tuhan. Ayat 16 berkata, sambil berpegang pada firman kehidupan, ya, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Rasul Paulus menasihati jemaat di Filipi ini, supaya aku jangan percuma memberitakan kabar baik kepada kamu. Aku di penjara, aku mengalami kehalang kapal, ya, aku berpuasa. Jadi kalau kamu membuktikan hidup yang benar, ya, kamu berpegang pada firman, ya, tanpa bersungut-sungut, maka aku berpegang ketika Kristus datang. Nah, tapi kalau kamu bersungut-sungut jemaat di Filipi, alangkah sia-sianya penderitaan yang aku alami. Bahkan aku dipenjarakan, tidak ada faedahnya, tidak ada artinya. Maka aku merasa ya seperti berat beban ini. Tetapi kalau kamu melakukannya, walaupun penderitaan bahkan kematian di hadapanku, aku merasa tidak percuma bersusah payah mengerjakannya. Amin. Amin. Jadi malam hari ini juga saya mengajak kita supaya kita jangan sia-sia melayani Tuhan, datang ke gereja setiap malam minggu, yang mendengarkan firman Tuhan, memberikan persembahan, melayani sebagai pemain musik, melayani sebagai pemimpin pujian, melayani sebagai pengkhotbah. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh, itu akan sia-sia. Tetapi kalau kita kerjakan dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka kepada Kristus,
Maka percayalah, semuanya tidak akan sia-sia, tetapi melainkan kita akan menjadi dewasa dan semakin dewasa. Orang dewasa itu akan bersuka cita, wajahnya berseri, wajahnya manis, senyumnya manis, menggentarkan hati. Amin ya, menggentarkan hati, menggentarkan jiwa, karena ada kuasa ilahi yang terpancar di wajah kita. Amin ya. Kalau ingat lagu yang berkata, kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ku kasihi kamu dengan kasih Tuhan. Nah, biarlah orang berkata seperti itu pada kita, biarlah orang menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita, sehingga melalui karakter kita, melalui tindakan kita, melalui pekerjaan kita, ya, melalui tutur kata kita, orang di mana menangkap. Sehingga poin yang ketiga, kita menjadi saksi. Amin ya, menjadi saksi. Ya, itu saja firman Tuhan yang bisa saya sampaikan untuk kita malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita makin berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya pada janji-Mu. Kami percaya pada nama-Mu Tuhan, bahwa janji-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Pertolongan-Mu tidak pernah terlambat Tuhan. Engkau selalu hadir dalam hidup kami tepat waktu. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengajar kami malam hari ini. Berkati Bapa di surga, tanamkanlah itu di dalam hati kami, sehingga bertumbuh dan berakar dan berbuah sebanyak-banyaknya. Tuhan, mampukan kami untuk melakukan dan meninggalkan karakter kami yang lama dan menjadi hidup baru di dalam firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini. Bekerjalah Tuhan, berkuasa, berotoritaslah, berkuasa 100% di dalam kehidupan kami. Bukan lagi kami yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup di dalam kami. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu, untuk menjadi berkat dimanapun kami berada, terutama di dalam keluarga kami, di tengah-tengah pergaulan kami, di dalam pertemanan kami, di dalam pelayanan kami. Semoga Kristus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu. Engkaulah harapan kami, Engkaulah sukacita kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Tuhan, malam hari ini kami akan pulang ya Tuhan. Kami akan ibadah kami, sertai kami dengan segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Anak muda yang dikasihi Tuhan malam hari dengan iman, pulanglah